Tapi ketika malam keempat, Hadingga itu ternyata merasakan sesuatu yang lain di kamar tersebut. Ketika masuk tengah malam, Hadingga itu merasa tuh kayak ada yang lagi dorong-dorong di bawah ranjang dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Acong Japan. Di Palu itu ada istilah ya bagi orang yang menganut ilmu hitam, yang kalau siang dia tuh kelihatan seperti manusia biasa, tapi kalau malam wajahnya itu berubah menjadi lebih seram walaupun masih wajahnya yang sama, dan matanya jadi merah, dan dia bisa terbang layaknya seperti Mbak Kunti. Dan kadang-kadang dia hobinya itu lompat dari rumah ke rumah, dan dia suka makan cabang bayi yang masih dalam perut. Jadi itu sekilas info tentang orang yang menganut ilmu hitam yang di Palu itu disebut dengan istilah pongko. 3 hari kemarin saya ditelepon sama teman saya, teman lama ya. Itu satu kampung juga, kita sama-sama dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya kita bicara ngalor ngidul, dan dia juga bilang kalau wah dia excited dengan konten saya gitu. Nah terus saya ngomong tuh, bro lu punya cerita mistis nggak atau pengalaman mistis nggak? Oh yang ngomong-ngomong di tempat lu kan ada itu tuh Superman tuh. Jadi biasa kita nyebut itu dengan istilah Superman daripada pongkok gitu. Oh iya dah bro, ini malah pengalaman dari di keluarga saya gitu. Akhirnya dia cerita bla 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 bla, dan saya minta izin untuk boleh nggak saya upload gitu. Oh ya silakan. Jadi pada oh ya sebelum saya masuk ke cerita, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya, dan teman-teman yang selalu support, yang selalu mendukung saya, yang selalu menonton video saya, dan selalu memberikan komen, kritik, saran, dan masukan kepada saya. Juga teman-teman yang baru bergabung, baru mengklik video ini, saya ucapkan selamat bergabung, dan semoga kita semua terhibur dan kita bisa ngambil atau petik manfaat dari konten saya. Oke, kita masuk ke cerita. Jadi pada tahun 1999, Evan dan orang tuanya itu pindah ke rumah baru, yaitu rumah yang berada di perumahan. Ya, kita tahu sendiri ya kalau rumah di perumahan itu rata-rata basically itu modelnya sama. Mungkin yang sedikit membedakan adalah catnya atau mungkin pola-pola tambahan gitu ya. Dan ketika di luar, secara luar ya samalah tetangga sama rumahnya Evan. Namun ketika masuk ke dalam rumah itu ada sedikit yang berbeda di rumah itu. Ada sedikit yang gak janggal lah. Ada satu ruangan itu yang lantainya tuh lebih tinggi daripada ruangan-ruangan lainnya. Akhirnya itu menarik perhatian dari orang tua Evan ya. Dan kemudian orang tua Evan pun menanyakan kepada pihak developer, kenapa sampai lantai di ruangan ini jauh lebih tinggi daripada ruangan yang lain. Ya developernya pun langsung menjawab bahwa saat pembangunan kebetulan di bawah, tepat di bawah ruangan ini itu ada batu besar
yang lumayan sulit untuk dipindahkan. Dan waktu itu kita sudah kejar target ya. Dan karena tidak ada pilihan lain daripada memindahkan atau menghancurkan batu ini, lebih baik kita sedikit meninggikan lantainya. Jadi bentuknya juga sedikit unik gitu. Yang mendengar penjelasan itu, orang tua Evan pun ya mengiyakan lah, oke, no problem buat itu. Jadilah mereka menempati rumah tersebut. Oh ya guys, Evan ini memiliki seorang adik perempuan. Dan adik perempuan itu sudah menikah, dan kondisinya pada saat itu adik Evan sedang hamilnya. Dan dia ikut sama suaminya. Setelah Evan dan keluarga pindah di rumah baru, ya otomatis Evan memiliki komunitas baru. Evan dan keluarga ya. Jadi si Evan punya teman baru, punya tempat bermain yang baru gitu. Dan begitu juga ibunya, begitu juga lingkungan di situ. Ada salah satu teman Evan di situ yang ibunya itu adalah pedagang kue keliling. Jadi ibunya itu menjajakan kue dengan menaruh kue-kue jajanan itu di kayak nampan gitu, kemudian dibawa muter perumahan gitu. Begitu juga ke rumah Evan itu sendiri. Dan hampir tiap sore ibu itu selalu mampir ke rumah Evan untuk menjajakan kuenya. Awalnya sih keluarga Evan menganggap biasa aja ya, namanya juga orang jualan gitu. Namun ada sedikit keanehan ketika ibu itu mampir di rumah Evan. Padahal kalau boleh dibilang ya, setiap kali ibu itu datang, hampir semua anggota keluarga Evan itu keluar rumah untuk ikut makan atau belanja beli kue itu dari ibu itu ya. Dan artinya tuh hampir tidak ada orang dalam rumah. Tapi ada sedikit keanehan di ibu itu. Ibu itu selalu sorry guys. Ibu itu selalu menatap ke dalam rumah. Namun tatapannya tuh bukan tatapan yang seolah kayak mau, wah saya pengen ngambil ini, saya suka dengan ini. Bukan seperti itu. Tapi ada tatapan yang seolah kayak ngasih isyarat gitu, kayak semacam senang atau apa ya, ya berasa kayak ada orang lagi ketemu sama orang lain gitu. Jadi wajahnya yang ceria gitu, dan semacam memberi sinyal bahwa hey saya lagi di sini gitu. Tapi tidak ngomong apa-apa sih, tapi dari matanya itu bisa kelihatan. Ya secara perangai sih si ibu itu biasa aja. Ibu itu juga tutur katanya juga sopan, pembawaan juga bagus gitu. Tapi itu yang membuat keluarga Evan sedikit, wah ini kok agak aneh ya gitu. Tapi ya karena ibu itu biasa aja ya, mereka juga tidak terlalu memperdulikan masalah itu ya. Dan setelah beberapa waktu berlalu, adik Evan itu ketika usia kandungannya menginjak umur 5 bulan, si adiknya Evan itu memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya. Ya orang tuanya pun welcome. Entah ada alasan apa, adik itu memilih untuk tinggal bersama orang tuanya. Jadilah si adiknya Evan itu ditempatkan di ruangan atau kamar yang tadi lantainya tuh lebih tinggi daripada lantai yang lain. Ya memang dari awal sih memang karena kamar itu bentuknya unik, jadi dibuatlah untuk mungkin kamar cewek gitu. Hari pertama, hari kedua dan hari ketiga, saat adiknya menempati kamar itu tidak terjadi apa-apa. Cuman ada sedikit keanehan ya. Jadi tiap pagi adiknya itu bangun, adik itu selalu dalam keadaan kayak capek, kayak berasa kurang tidur. Pokoknya kayak orang letih lesu kayak gitu.
Ya mungkin orang-orang berpikir ya namanya juga orang lagi hamil, pasti bawaannya pucat gitu. Ya mungkin karena kamu lagi hamil gitu, jadi kayak gitu bawaannya. Oke, tapi ketika malam keempat, Hadingke itu ternyata merasakan sesuatu yang lain di kamar tersebut. Ketika masuk tengah malam, adiknya itu merasa tuh kayak ada yang lagi dorong-dorong di bawah ranjang dia gitu. Jadi di bawah itu kayaknya ada orang yang lagi tekan-tekan ke atas gitu. Kini dia sampai kaget, kebangun, tapi karena dia masih ngantuk dia tidur lagi. Dan terutama setelah lewat tengah malam, dia itu pernah sekali merasa itu kayak ada orang yang lagi duduk di samping dia lagi tidur. Jadi orang itu duduk di ranjang atau di kasur dia gitu. Dan itu benar-benar kerasa banget bagi dia. Dan ketidaknyamanan itu diceritakanlah kepada kakaknya gitu. Ya awalnya sih si Evan bilang, wah mungkin itu cuman apa ya, perasaan lo gitu. Iya, kita kan di rumah sendiri, masa ada kayak gitu. Tapi secara naluri si Evan juga apa ya, pengen melindungi adiknya ya. Jadi hal tersebut diceritakanlah kepada saudaranya yang ada di kampung via telepon gitu. Akhirnya saudaranya pun datang. Awalnya sih si Evan belum memberitahukan tentang keadaan di kamar itu. Ketika saudaranya datang, tiba-tiba saudaranya itu langsung menunjuk arah kamar. Dan saudaranya itu bilang, dia ada di sini, dia ada di sini, dia ada di bawah itu, kata saudara Evan. Dan padahal Evan belum bicara, dan Evan langsung bilang bahwa iya, hampir tiap malam adik saya selalu diganggu, dan katanya sampai ada yang duduk, sampai ada yang tekan-tekan dari bawah ranjangnya gitu. Iya gitu. Akhirnya si saudaranya itu memberikan semacam benteng ya. Dan benteng itu ditaruh di tiap-tiap sudut kamar dan tiap-tiap sudut di rumah orang tua Evan. Setelah ditaruh benteng itu, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh atau semacam yang kasur didorong lah, atau orang yang duduk di ranjang dan sebagainya. Adiknya Evan bisa tidur dengan nyenyak setelah itu. Dan ada sedikit keanehan atau ada sedikit sesuatu yang beda di ibu-ibu penjual kue keliling itu. Ketika setelah saudaranya Evan itu memberikan benteng di rumah Evan, ibu-ibu itu malah semacam apa ya, menawarkan jajanannya itu, tapi tidak masuk ke rumah, tapi hanya di depan pagar. Ya, sontak keluarga Evan pun merasa aneh. Bu, kenapa di luar, sini masuk? Oh ya, di sini aja, saya buru-buru. Tidak seperti biasanya gitu. Akhirnya setelah obrol mau tidak mau si ibunya masuk gitu, daripada mereka menaruh curiga. Dan kemudian setelah ibu itu masuk, yang biasanya perawakan ibunya tuh yang santun, yang ceria, itu kayak tiba-tiba itu jadi orang yang kayak kucing sama kucing ketemu yang berantem itu loh. Gitu, matanya itu benar-benar mata yang jelek banget, yang jahat gitu. Dan seolah tidak ada yang kata-kata ramah lagi yang keluar dari dia. Ayo silakan beli, saya mau pulang gitu. Jadi kata-kata yang kasar yang terlontar dari ibu itu ya. Terus sampai bahkan si ibu itu sempat ngomong, kenapa kamu tanam? Kenapa kamu tanam? Itu dengan bahasa sana ya, bahasa Palu. Lah, awalnya orang sana
keluarganya Evan bingung, ini ngomong apa gitu. Siapa yang tanam? Siapa yang tanam, kata kita. Tanam apaan gitu. Jadi ya sebenarnya sih orang keluarga Evan juga tahu tuh mereka menanam sesuatu, tapi ya tidak tahu dengan maksud ibu ini kenapa mesti bicara seperti itu. Ya, dan adiknya pun ada di situ ya, belanja gitu. Hingga hari itu, dan seperti sebelum-sebelumnya juga, si ibu itu saat menjajakan jajanan itu, dan saat ketemu dengan adiknya, dia selalu mengelus-elus perutnya adiknya. Dan kali ini pun seperti itu. Namun kali ini ada sedikit yang berbeda dari ibu itu. Ketika ibu itu meraba atau mengelus-elus perut adiknya Evan yang sedang hamil, yang sekitar 5 bulan itu, dia itu semacam lagi menghirup udara, menarik napas panjang. Dan setelah beberapa detik kemudian dia menghela napas, itu seperti orang yang menikmati rokoknya gitu kan. Bah, gitu. Jadi kayak ada perasaan nikmat banget seperti itu. Dan karena ada hal aneh tersebut, si adiknya Evan langsung menampik tangannya ibu tadi yang ada di perutnya. Karena merasa tidak nyaman pun, akhirnya si adiknya langsung masuk ke kamar. Dan kalau boleh dibilang, setelah kejadian tersebut, si ibu tadi sudah jarang datang ke tempatnya Evan. Dia datang yang awal-awalnya tuh setiap hari, itu menjadi seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali. Dan kita pindah ke scene lainnya. Beberapa minggu setelah itu, jadi di sana itu ada semacam ronda malam, ya untuk keamanan perumahan. Jadi di sana itu diadakan ronda malam, dan ketika suatu malam ya, ketika saat peronda itu sedang muter-muter keliling, itu tepat tengah malam, itu katanya sekitar jam 1-an. Secara tidak sengaja, salah satu yang ngeronda itu ngelihat ada sosok itu sedang terbang dari satu rumah, atap rumah ya, ke atap rumah yang lain. Lompatnya jauh tuh langsung ke rumah orang, lompat lagi jauh ke rumah orang. Ya sontak si peronda itu langsung teriak, "Pongko!" gitu. Wah, sontak rame banget itu peronda itu, langsung langsung ketok-ketok itu ya, gentong gitu yang terbuat dari bambu yang dilubangin itu, tong 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 tong, pongko gitu. Akhirnya mereka mengejar sosok tersebut ya. Jadi sosok tersebut meskipun boleh dibilang menganut ilmu hitam, tapi dia juga punya kelemahan. Dia tidak bisa disakiti atau tidak bisa dipukul, terutama kalau kena jarum ya. Kalau kena jarum katanya bisa langsung mati di hari berikutnya. Dan saat mereka mengejar sosok tersebut, ada salah satu dari mereka tuh yang mengambil batu. Dan ketika si sosok tersebut turun dari atap dan menuju ke pohon pisang, salah satu dari mereka tuh langsung melempar sosok tersebut dengan batu dan mengenai kakinya. Dan dia tahu itu bahwa itu mengenai kakinya, plak. Dan akhirnya sosok itu pun lari, menghilang di kegelapan gitu. Ya setelah menghilang, para peronda pun segera mencari namun tidak menemukannya. Selang beberapa hari setelah itu, ya ibu tadi yang jualan, ya mungkin kalian pasti tahu kelanjutan ceritanya. Ibu tadi yang jualan itu akhirnya datang ke tempat Evan untuk menjajakan jualannya. Namun ada lagi yang berbeda dari si ibu ini.
Ibu ini yang awalnya jalannya lurus, jalannya segar bugar, dia saat dia datang ke rumah Evan itu jalannya pincang. Jadi kakinya itu semacam kesakitan. Dan ketika ditanya kenapa bu, dia bilang dia jatuh di kamar mandi. Ya, pada saat itu ya, pada zaman itu orang tidak langsung percaya bahwa dia jatuh di kamar mandi, karena di hari sebelumnya ada orang yang lempar dan kena kakinya, dan orang tahu itu kena kaki bagian mana. Dan si ya kita anggap aja kena kaki sebelah kanannya. Dan kebetulan si ibu ini itu pincangnya tuh di sebelah kanan. Ya sontak orang-orang langsung berteriak gitu, Pongko, Pongko, pergi kamu gitu. Akhirnya si ibu itu pun diusir, tidak boleh lagi datang ke perumahan tersebut. Dan bukan cuma itu, saudara Evan tadi yang sudah memagari rumah Evan akhirnya dipanggil lagi oleh warga dan memagari seluruh area dari perumahan tersebut. Akhirnya benar, si ibu itu benar-benar tidak datang lagi ke situ. Setelah beberapa bulan, tibalah waktu untuk adiknya Evan. Dan ketika hari itu ya, dia semacam merasa kayaknya ada pembukaan nih. Wah, ini air ketubannya sudah pecah. Kayaknya sudah waktunya untuk melahirkan. Ya udah, ketika dibawa ke rumah sakit dan disiapkan proses persalinannya. Namun ada yang aneh di situ. Adiknya Evan ini, yang keluar dari perutnya adiknya Evan itu bukanlah bayi, tapi semuanya itu adalah air ketuban. Padahal hingga cek terakhir, bahkan dokter pun tahu bahwa dalam itu ada bayi gitu. Namun ketika dilahirkan, bayinya tidak ada, yang ada hanyalah air ketuban. Ya, sontak hal tersebut membuat panik, stres ya, semua campur aduk ya dari keluarga Evan, terutama adiknya Evan. Namun ketika di flashback lagi, dia mengingat bahwa si ibu itu pernah terakhir kali ya memegang perutnya adiknya itu dengan sedikit menekan dan semacam menarik nafas panjang. Dan ya, berita itu pun langsung tersebar. Dan ternyata bukan cuman adiknya Evan sendiri yang mengalami hal tersebut. Ada 1-2 orang yang hamil di situ juga. Mereka mengalami hal tersebut, tapi mereka itu belum sampai melahirkan, tapi perutnya tuh tiba-tiba kempes. Jadi janinnya tuh tiba-tiba hilang di situ. Itu keadaannya tuh sebelum di pagar tadi. Dan setelah di pagar tadi itu tidak ada lagi pongkok tadi ya, atau Superman tadi ya. Dan setelah itu diberilah perlindungan kepada adiknya agar tidak terjadi hal yang sama gitu. Selang beberapa waktu daripada itu, si Evan secara tidak sengaja ketemu dengan temannya yang notabene itu adalah anak dari penjual kue keliling itu. Kemudian ya dengan sedikit marah, dengan sedikit kesal, si Evan bercerita kayak gitu. Ya langsung saja si adiknya itu meminta maaf kepada si temannya Evan itu meminta maaf kepada Evan bahwa benar, sebenarnya di keluarga kami itu menganut ilmu seperti itu, dan ilmu itu adalah ilmu temurun dari kakek neneknya, yang dulu tuh sebenarnya kakek neneknya itu adalah
seorang penjual atau pedagang kue yang begitu laris banget ya di masa mereka. Dan padahal kue yang mereka jual itu adalah rasanya biasa aja. Tidak beda jauh dengan kue-kue yang lain, tapi larisnya itu minta ampun, bahkan sampai pesanannya sampai kemana-mana. Dan itu disebabkan oleh tadi ilmu hitam tadi. Dan ketika si kakek neneknya meninggal, ilmu itu secara tidak sengaja itu diwariskan kepada anaknya, yaitu ibunya temannya Evan tadi. Dan sebenarnya si ibunya itu tidak mau menggunakan ilmu itu dan tidak mau menerima ilmu itu, tapi karena itu adalah ilmu warisan, mau tidak mau dia harus menerimanya. Ya, untuk di usahanya ibu itu tuh tidak menggunakannya, tapi bagaimanapun si ibu itu kalau malam katanya tersiksa. Dia itu selalu terbawa semacam mimpi, semacam halusinasi yang membuat dia tuh malamnya itu harus berubah, dan pada waktu-waktu tertentu dia itu harus mencari tumbal. Dan katanya sekarang ibunya lagi sakit, dan pada saat itu ya ibunya sedang sakit, dan mungkin karena pengaruh ilmu tadi ya Evan mendengar itu ya walaupun kecewa tapi tetap menerimanya. Ya kira-kira seperti itulah cerita yang diceritakan oleh teman saya Evan. Jadi di setiap daerah itu memang ada semacam penganut ilmu hitam yang membuat mereka itu harus mencari semacam tumbal atau semacam permintaan untuk ini ya, kayak pergantian itulah. Misalnya dari dia saya kasih kamu seperti ini, saya minta timbal baliknya seperti itu. Dan yang paling parah itu kalau tumbalnya itu adalah nyawa manusia. Dan bisa saja walaupun di zaman sekarang bisa saja hal tersebut itu menimpa kepada siapa saja, termasuk kita. Maka sebaiknya ya, dimanapun kita berada, sebaiknya kita harus tetap memproteksi diri kita sendiri dengan iman yang kuat, dan itu tadi ya, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke guys, semoga cerita yang saya dapatkan dari Evan tadi, yang saya ceritakan kembali itu ada manfaatnya, dan kita bisa petik hikmah di balik itu. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai saat ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.